biasa sampai pada saatnya ketika kami akan diutus ke Filipina untuk melanjutkan masa formasi kami di sana. Saya rasa berat untuk jalan ke sana. Saya tidak tahu apa yang harus saya buat, entah mau kembali ke rumah atau tinggal tetap di Biara. Hanya dua pilihan yang harus kami buat karena masa formasi di Indonesia sudah habis. Kami hanya punya dua pilihan, entah lanjut atau kembali. Jadi saat itu saya benar-benar terpukul karena jauh. Kan kita tidak tahu bagaimana di negara orang, terus bahasanya bagaimana, makanannya, semua itu saya pikir. Terus saya katakan tanpa berdoa, tanpa apa-apa, saya katakan kepada pemimpin kami, Mother, saya tidak bisa lanjutkan. Saya mau pulang. Tapi pemimpin bilang mungkin dia bisa melihat sesuatu dari saya begitu. Jadi dia bilang, kau pergi di kapela dan berdoa. Terus saya berdoa di sana selama kurang lebih 30 menit. Maka saya mendengarkan kata-kata ini. Jika engkau mengikuti aku, maka aku akan menghadapi semua masalah. Maka dari itulah saya punya kekuatan untuk melanjutkan masa formasi di Filipina. Dan mengingat semua kata-kata ini, saya merasa seperti anak kecil yang selalu meminta dan meminta. Seperti dalam Injil biasa katakan, jika kita tidak seperti anak kecil, maka kita bukan pengikut Yesus. Maka dengan itu saya dengan mengingat setiap kali ada masalah, kadang bapak dan mama juga telepon, kadang ada masalah di dalam keluarga, saya tidak. Untuk saya pribadi, saya orangnya tidak cerita ke siapa-siapa. Saya hanya dengan doa. Dan itulah yang menjadi kekuatan saya, menjadi sebagai anak kecil yang selalu meminta kepada Tuhan. Dan sampai saat ini saya merasa bersyukur. Dan seperti saya katakan tadi dalam saat Pater tanyakan saya, apakah saya bahagia dalam panggilan ini? Dan betul saya rasakan itu bahagia. Karena sebelum saya mengikrarkan kaul kekal, itu bukan berarti saya merasa kalau saya itu sendirian, tapi mungkin pendampingannya saya belum merasakan seperti itu. Setelah saya mengikrarkan kaul kekal, saya merasa kalau ada seseorang yang selalu dari belakang atau dari samping yang selalu menguatkan saya di saat saya merasa jatuh sendirian dan tidak punya siapa-siapa sebagai pegangan hidup. Waktu masih banyak, Suster. Saya serahkan waktu ini sepenuhnya untuk Suster malam ini. Iya.
Iya. Ya, puji Tuhan sampai saat ini perasaan bahagia saya masih saya rasakan, dan seperti dalam bacaan pertama, kebahagiaan kita tidak boleh kita pegang sendiri, kita harus sebarkan itu dalam karya hidup kita masing-masing untuk sesama kita. Maka itu entahlah, di dalam biara kami itu mereka selalu bilang, kenapa kau begitu bahagia setelah kau mengikrarkan kaul kekal? Saya bilang, saya tidak tahu kenapa, karena ya itu begitulah kebahagiaan itu saya sudah rasakan saat mengikrarkan kaul. Selalu ada seseorang yang menyertai saya. Mungkin terima kasih, Pak. Iya, mungkin. Terima kasih. Oke. Suster, mari kita semua tepuk tangan sekali lagi untuk Suster.